Di ujung selatan Eropa, di mana dua benua hampir bersentuhan dan dua lautan bertemu, berdirilah sebuah monolit. Sebuah benteng kapur raksasa yang menjulang dari laut. Bagi mitologi kuno, ini adalah salah satu pilar Hercules, penanda akhir dunia yang diketahui. Bagi sejarawan militer, ini adalah benteng yang paling diperebutkan di Eropa. Dan bagi para pelancong modern, ini adalah anomali yang membingungkan. Ini adalah tempat di mana Anda minum teh Inggris dan makan ikan dan kentang goreng, namun di bawah matahari Spanyol. Sebuah wilayah di mana mata uangnya adalah pound, tetapi Anda menyetir di sisi kanan jalan. Ini adalah Gibraltar. Wilayah seberang laut Inggris seluas hanya 6,7 km persegi, menampung 34.000 orang, yang terjepit di ujung semenanjung Ibria. Kita akan menjelajahi bagaimana sebidang kecil tanah ini menjadi begitu penting secara strategis, begitu unik secara budaya, dan bagaimana ia menyimpan rahasia dari zaman Neanderthal hingga era digital. Ini adalah kisah tentang ketahanan, identitas, dan kehidupan di bawah bayang-bayang sang batu. Untuk memahami Gibraltar, kita harus kembali jauh sebelum ada negara, sebelum ada benteng. Puluhan ribu tahun yang lalu, gua-gua yang mengelilingi batu ini adalah rumah bagi penghuni pertama. Ini adalah salah satu tempat perlindungan terakhir yang diketahui dari Neanderthal. Di dalam Gua Gorham, yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, para arkeolog telah menemukan bukti bahwa kerabat kuno kita ini bertahan hidup di sini, berburu di daratan yang subur di bawah, lama setelah mereka menghilang dari seluruh Eropa. Batu ini adalah benteng terakhir mereka. Ribuan tahun berlalu. Batu ini mendapat nama baru, Jabal Rik, atau Gunung Tarik, yang kemudian menjadi Gibraltar. Pada abad ke-14, di bawah kekuasaan Moor, tempat ini berkembang. Ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi wisatawan. Pemandian Moor asli. Tersembunyi di bawah Museum Gibraltar. Ini adalah sisa-sisa pemandian komunal abad pertengahan yang terawat dengan indah. Anda hampir bisa merasakan gema sejarah di dinding-dinding ini. Tempat pertemuan, ritual, dan kehidupan sehari-hari di bawah pemerintahan Moor. Ini adalah pengingat nyata akan warisan multikultural Gibraltar yang kaya, jauh sebelum bendera Inggris dikibarkan. Tapi sejarah Gibraltar selamanya akan ditentukan oleh satu hal, lokasinya. Siapapun yang menguasai batu ini, menguasai pintu masuk ke Mediterania. Pada tahun 1713, melalui perjanjian Utrecht, Gibraltar secara resmi diserahkan kepada Inggris. Spanyol tidak pernah rela melepaskannya. Puncaknya adalah pengepungan besar, yang berlangsung dari tahun 1779 hingga 1783. Terdesak dan terkepung, pasukan Inggris melakukan sesuatu yang mustahil. Mereka mulai menggali. Bukan ke bawah, tapi ke dalam jantung batu itu sendiri. Inilah atraksi wisata utama Gibraltar, terowongan pengepungan besar. Sebuah keajaiban teknik militer abad ke-18. Digali dengan tangan menggunakan palu, pahat, dan mesiu, terowongan ini memungkinkan Inggris untuk menempatkan meriam di lokasi yang sebelumnya dianggap mustahil, menghujani musuh mereka dari dalam gunung. Tapi ini hanyalah permulaan. Apa yang tidak disadari kebanyakan pengunjung, adalah bahwa terowongan pengepungan besar hanyalah sebagian kecil dari jaringan yang sangat luas. Selama Perang Dunia Kedua, batu ini diubah menjadi kota bawah tanah. Saat ini, ada lebih dari 50 km terowongan di dalam batu Gibraltar. Hampir 2 kali lipat panjang seluruh jaringan jalan di permukaannya. Ada rumah sakit, barak, pembangkit listrik, dan stasiun penyulingan air, semuanya tersembunyi di dalam batu kapur,
dirancang untuk menampung 16.000 tentara selama setahun penuh. Gibraltar bukan hanya sebuah benteng, ia adalah gunung berlubang. Hari ini, Gibraltar adalah tempat yang damai, tetapi keunikannya semakin menjadi-jadi. Ambil contoh mengemudi. Meskipun ini adalah wilayah Inggris, pada tahun 1929, sebuah keputusan dibuat untuk beralih. Gibraltar adalah satu-satunya wilayah Inggris di dunia di mana Anda mengemudi di sisi kanan jalan. Sebuah langkah praktis untuk menghindari kekacauan di perbatasan dengan Spanyol. Dan berbicara tentang kekacauan, disinilah letak salah satu pemandangan wisata paling aneh di dunia, Bandara Internasional Gibraltar. Landasan pacu di sini begitu unik, karena dibangun dengan mereklamasi tanah langsung ke dalam Teluk Gibraltar. Tapi bukan itu bagian yang paling mengejutkan. Jalan raya utama Gibraltar, Winston Churchill Avenue, memotong lurus melintasi landasan pacu. Saat pesawat mendarat atau lepas landas, palang perlintasan turun, dan seluruh lalu lintas kota berhenti, seolah-olah sedang menunggu kereta api. Namun, tidak ada kunjungan ke Gibraltar yang lengkap tanpa bertemu dengan penduduknya yang paling terkenal. Mereka bukanlah orang Inggris, bukan pula orang Spanyol. Ini adalah makaka barbari, satu-satunya populasi monyet liar di seluruh benua Eropa. Berasal dari Afrika Utara, mereka adalah ikon Gibraltar. Legenda mengatakan bahwa selama Inggris masih menguasai batu ini, kera-kera ini akan tetap ada. Begitu pentingnya mereka, sehingga populasi mereka pernah berada di bawah perawatan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Bagi mereka yang mencari relaksasi, Gibraltar telah merekayasa surganya sendiri. Dengan garis pantai yang sebagian besar berbatu, wilayah ini mengimpor ribuan ton pasir untuk menciptakan pantai buatan seperti Sandy Bay dan Catalan Bay. Oasis kecil yang menawarkan pelarian dari jalan-jalan yang padat. Dan di era modern, Gibraltar telah menemukan emas baru. Bukan lagi hanya lokasi strategis militer, tapi lokasi strategis digital. Dengan rezim pajak yang menguntungkan dan regulasi yang kuat, Gibraltar telah menjadi salah satu pusat utama dunia untuk industri perjudian online. Puluhan kasino online terbesar di dunia terdaftar di sini, menjadikan batu ini benteng, bukan lagi benteng meriam, tetapi benteng server. Gibraltar, sebuah tempat yang penuh dengan kontradiksi. Secara geografis ia adalah bagian dari Spanyol, namun secara jiwa ia adalah Inggris. Sebuah monumen mitologi kuno yang menjadi rumah bagi salah satu bandara paling modern dan berbahaya di dunia. Sebuah gunung yang dilubangi oleh perang, yang kini menjadi suaka bagi kera-kera yang dilindungi, dan pantai-pantai buatan. Populasinya hanya 34.000 orang, namun namanya bergema dalam sejarah. Ia adalah bukti ketahanan manusia, keanehan geografi, dan takdir strategis. Batu ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, kepunahan spesies, dan kelahiran era digital. Ia bukan lagi akhir dari dunia, seperti yang diyakini oleh orang-orang kuno. Sebaliknya, Gibraltar adalah persimpangan abadi, sebuah titik temu antara Afrika dan Eropa, Atlantik dan Mediterania, masa lalu dan masa depan. Dan ini adalah kisah tentang batu Gibraltar. Jika Anda ingin terus berjalan bersama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.